Salam sejahtera untuk kita sekalian, Shalom. Saudara-saudaraku umat Kristen yang diberkati oleh Tuhan, kita sedang merenungkan masa Paskah Yesus Kristus, di mana salah satu peristiwa penting atau peristiwa inti dalam iman Kristen yaitu adalah kebangkitan dari Yesus Kristus itu sendiri. Dan kebangkitan Yesus merupakan salah satu bagian penting dari sebuah rentetan panjang karya penebusan yang Tuhan kerjakan bagi kita, di mana setelah menghadapi maut melalui peristiwa salib dan selama kurang lebih 3 hari dan Kristus bangkit pada hari yang ketiga, Dia mengalahkan maut itu sendiri, sehingga kita sebagai umatnya memiliki pengharapan akan kehidupan setelah kematian, bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya, tetapi kita memiliki harapan akan kehidupan bersama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, tadi ini kita akan membahas salah satu hal yang tak kalah pentingnya, bagaimana kita kemudian memaknai peristiwa kebangkitan Yesus itu sendiri. Mari kita membaca dalam Yohanes 20 ayat yang ketiga dan keempat. Di sana berkata, maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Nah, pembacaan ini merupakan salah satu respon daripada beberapa orang murid ketika mendengar bahwa kubur Yesus atau kubur yang tempat di mana meletakkan mayat atau tubuh dari Kristus itu telah kosong dan batunya telah terguling. Dan peristiwa ini merupakan sebuah peristiwa yang menggambarkan bagaimana para murid itu untuk pertama kalinya mereka keluar dari tempat persembunyian. Karena kita tahu bersama setelah Yesus dieksekusi, disalib, ada begitu banyak dari para murid yang mereka langsung melarikan diri dan bahkan bersembunyi. Kita misalnya merenungkan bagaimana kemudian ketika Yesus menampakkan diri misalnya kepada mereka, itu mereka ada di sebuah tempat persembunyian, sehingga dikatakan mereka semua berkumpul di situ karena mereka juga saat itu dikejar oleh baik orang Yahudi maupun orang Romawi. Jadi untuk pertama kalinya Petrus dan beberapa murid lainnya itu memberanikan diri keluar dari tempat persembunyian mereka. Jadi apa yang bisa kita pelajari di sini? Ada sebuah respon terhadap peristiwa kebangkitan Kristus, bahwa mereka yang terlebih dahulu telah menerima janji ini, mereka yang kemudian menyadari bahwa Kristus benar-benar bangkit sebagaimana janjinya, dan mereka itulah yang kemudian mau berani keluar dari tempat persembunyian mereka. Ada sebuah transformasi karakter, transformasi kepribadian di sini. Jadi kebangkitan Kristus tidak hanya bermakna sebagai sebuah peristiwa ilahi semata, tetapi bagaimana kebangkitan Kristus itu juga membangkitkan para muridnya, membangkitkan kita semua sebagai umatnya. Dan ini merupakan respon alamiah bagi setiap umat yang percaya pada Kristus, di mana ketika kita menyadari bahwa ada kebangkitan setelah kematian nanti, kehidupan yang kita jalani tidak hanya kita jalani begitu saja, kita jalani dan kemudian akan berakhir, tetapi bagaimana kita bisa memberikan sebuah kesan yang baik dalam hidup ini, bagaimana kita mau bangkit untuk melakukan lebih dari apa yang dilakukan oleh orang-orang lain. Kita lihat kemudian bagaimana Petrus, seorang yang dahulunya, yang sebelumnya merupakan seorang penakut, ketika dia ditanya, ini gurumu, kau pasti muridnya karena kau sama-sama dari Galilea. Tapi dia pun menyangkal. Dan Petrus yang dulu itu kemudian berubah ketika kita membaca di Kisah Para Rasul, bagaimana dengan luar biasanya dia oleh kuasa Roh Kudus, dia berkhotbah di hadapan ribuan orang, dia bersaksi bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. So ada sebuah transformasi besar, kebangkitan Kristus itu juga membangkitkan para muridnya. Dan ini sebuah ajakan bagi kita sekalian umat Kristen yang sama-sama merayakan perayaan Paskah atau kebangkitan Yesus Kristus. Marilah kita juga sama-sama bangkit
bangkit dari keterpurukan kita, bangkit dari segala karakter-karakter yang buruk, bangkit dari segala hal yang sia-sia selama ini. Kita mau bangkit dan kita mau bersinar hanya bagi nama Tuhan. Sehingga ketika kemudian kita berhadapan dengan orang lain, dengan masyarakat umum, dengan orang yang berbeda dengan kita benar-benar dapat menjadi saksi Kristus, dapat benar-benar menyatakan garam dan terang daripada Kristus itu sendiri. Kita tidak terpengaruh oleh dunia, tetapi kita memberi pengaruh kepada dunia, yang tentunya adalah pengaruh yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi di sini mari kita sama-sama merayakan, tetapi tidak hanya sampai kepada selebrasi, tetapi bagaimana kita juga merenungkan esensinya, sehingga kemudian kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Shalom.